Dulu tahun 78 saya hijrah dari Fakfak ke Makassar. Waktu itu rambut saya kayak pohon beringin, sudah hitam keling keribo pula. Melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi di sebuah sekolah di Makassar. Waktu itu menumpang kapal barang karena belum ada kapal pelni. Naik kapal barang dari Fakfak ke Makassar itu 5 hari perjalanan. Begitu naik kapal, pengumuman dari petugas kapal bahwa setiap orang yang menumpang kapal ini diperbolehkan mandi 1 kali saja. Alasannya penampungan air di kapal terbatas. Sudah hitam, keling, suruh mandi 1 kali, suasananya bagaimana kira-kira? 5 hari kemudian tiba di Makassar, turun dari kapal, ketemu orang Bugis Makassar. Fadlan menyapa mereka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satupun yang membalas salam Fadlan. Bahkan sebagian orang di pelabuhan mengatakan, masa orang Islam rambutnya kayak begini? Dari pelabuhan menuju ke tempat kos, subuh menuju ke masjid, perjalanan dari tempat kos ke masjid, berjumpa dengan ketua DKM. Ketua DKM dia lihat kulit, rambut dalam posisi seperti itu, langsung dia tanya, "Hei, kamu dari mana?" Saya jawab, "Saya dari Irian Jaya." Langsung beliau mempercepat langkah meninggalkan saya. Sampai di masjid, dia perintahkan pemuda-pemuda masjid mengawasi. Dia bilang, awasi orang yang datang itu. Saya tidak tahu. Begitu datang saya menyapa dengan salam, mereka juga tidak balas. Saya menuju tempat wudhu, ada 5 pemuda yang berdiri mengawasi saya di saat wudhu. Selesai wudhu, masuk tahiyatul masjid, mereka awasi. Azan subuh, saya berdiri qobliyah subuh, diawasi. Qomat, saya berdiri berjamaah, ada 2 pemuda yang badannya kekar berdiri di kanan dan kiri saya. Itu terjadi bukan pada saat sholat subuh, duhur pun demikian, diawasi, asar, maghrib, isya. Selesai sholat isya, ketua DKM menyuruh ketua RT datang ke tempat kos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Saya ketua RT di sini. Saya disuruh ke sini karena warga di sini 1 hari ini resah dan gelisah atas kehadiran Anda di sini. Kami belum pernah melihat orang hitam rambut kayak begini masuk ke masjid. Untuk itu, supaya meyakinkan saya sebagai ketua RT di sini, saya disuruh bawa Al-Quran. Tolong Anda baca Quran, nanti saya kasih tahu bahwa Anda Muslim. Saya mulai bilang sama Pak RT, kalau saya baca Al-Quran di sini, saksinya tidak kuat. Untuk itu saya minta kepada Pak RT, sebelum saya baca Quran, saya minta tolong Pak RT baca Quran terlebih dahulu. Alhamdulillah, ternyata ketua RT saya tidak bisa baca Quran. Saya langsung kasih tahu beliau bahwa besok subuh saya akan memimpin sholat subuh. Beliau kasih tahu ketua DKM, saya keluar cari tukang cukur rambut saya cukur rapi. Pagi-pagi besok saya ke masjid jadi imam. Alhamdulillah, selama saya kuliah di sana tidak pernah beli makan dan minum. Orang rebutan untuk melayani saya makan. Persoalan berikutnya, saya ke kampus, masalah lagi. Sampai di kampus, di ruangan itu semua orang gagah, ganteng, cantik. Sayalah yang mengotori ruangan itu. Sehingga teman-teman mencurigai saya dan bilang sama dosen mata kuliah agama Islam, segera usir orang ini, dia asal dari Irian Jaya. Saya tidak tahu, saya kebetulan duduk bagian tengah paling depan. Begitu dosen mata kuliah agama Islam dia masuk, menyapa kami dengan salam, selesai dia mengatakan, yang merasa tidak beragama Islam silakan keluar, karena hari ini adalah mata kuliah agama Islam. Saya tidak mungkin keluar.
Tiba-tiba beliau berdiri dan menghampiri saya dan mengusir saya dari ruangan itu. Keluar! Kamu kan orang dari Irian Jaya kan? Saya baru tahu itu adalah saya. Saya tidak keluar, tapi saya berdiri dan maju ke depan kelas. Saya bilang sama dosen, sebelum saya keluar dari tempat ini, saya minta tolong Pak dosen dan teman-teman mahasiswa menjawab 3 pertanyaan saya. Apakah agama Islam itu hanya untuk orang Arab dan orang Bugis Makassar saja, ataukah agama Islam itu rahmat untuk seluruh alam semesta? Pertanyaan kedua, siapakah sahabat Nabi rambutnya keriting, badannya hitam keling, suaranya merdu? Yang ketiga, saya tolong kepada dosen, tolong bawa Quran keliling kami dalam ruangan ini. Saya ingin mendengar saudari saya yang cantik dan saudara saya yang ganteng membaca Al-Quran, baru saya keluar. Alhamdulillah, dosen membawa Al-Quran dimulai dari bangku urutan belakang sampai depan. Setelah Al-Quran sudah tiba di teman di samping kanan saya, dia baca Al-Quran selesai, dosen ini ambil Al-Quran, melewati muka saya dan menyerahkan Al-Quran ke teman di samping kiri saya. Saya bilang ini belum yakin juga ini. Sampai urutan mahasiswa 45, 46, saya berdiri merampas Al-Quran dari tangan dosen dengan urutan 47. Subhanallah, begitu saya buka Quran secara acak-acakan, surat yang diperlihatkan oleh Allah untuk saya baca waktu itu adalah surat Al-Hasyr, yang artinya pengusiran. Saya baca 3 ayat terakhir selesai, dosen mengatakan, dari 47 mahasiswa yang kuliah di ruangan itu, hanya ada 7 orang saja yang bisa membaca Al-Quran. Dari 7 mahasiswa itu, salah satunya lah pemilik rambut keribu berbadan hitam keling itu. Saya memberanikan diri maju ke depan kelas, minta waktu ceramah. Setelah ceramah 1,5 jam selesai, dosen mengatakan, alhamdulillah hari ini mata kuliah agama Islam kita sudah diajarkan dosen dari Irian, maka itu fadlan hari ini Anda lulus dengan nilai A. Saya bilang alhamdulillah, ternyata rambut keribu hitam keling rahmat juga ya. Dosen tidak salah, mahasiswa tidak salah, masyarakat di Pelabuhan Makassar tidak salah, di tempat kos saya tidak salah, karena opini sudah terlanjur opinikan di seluruh Indonesia bahwa kalau cerita orang Irian pasti Kristen, perang suku, koteka, tertinggal dan terbelakang. Padahal dari sejarah agama-agama yang ada di pulau sana, agama yang tertua dan agama yang pertama adalah agama Islam. Dari mana agama Islam pertama kali masuk ke sana? Dakwah dari Sultan Malikul Soleh dari Samudra Pasai, mengutus dainya turun ke Fakfak pada tanggal 17 Juli 1214 Masehi, bertemu dengan kepala-kepala suku, mereka mendakwakan mereka dan menghasilkan dakwah itu, jadi mereka menjadi muslim. Alhamdulillah, dari perjalanan dakwah Samudra Pasai, Wali Songo masuk dengan membangun masjid pertama oleh Raden Fatah, dan program berikutnya dilakukan oleh Sultan Hasanuddin dengan cara orang-orang Bugis datang ke Fakfak menikah dengan anak kepala suku, lalu mereka membantu dakwah di sana. Alhamdulillah, hari ini Fakfak sendiri sudah 99% muslim. Papua Barat hampir 65% muslim. Papua yang tadi tidak ada, hari ini sudah menuju 45, menuju 55%. Kita sedang berjuang supaya bisa mengambil 60%, maka kita akan mengumumkan Indonesia emas untuk dunia dari dakwah agama yang kita lakukan. Alhamdulillah, selesai kuliah langsung pulang ke Irian, langsung jadi PNS, pegawai Nabi SAW, jadi dai. Pekerjaan saya yang pertama adalah harus bertemu dengan Dewan Gereja Provinsi Irian Jaya di bawah pimpinan salah satu orang namanya Pendeta Alfon. Kenapa saya harus ketemu Pendeta Alfon? Pendeta Alfon ini menggunakan kekuatan gereja agar mengusir saya dari Jayapura.
Saya bilang sama beliau, saya orang Islam Irian, Anda orang Kristen Irian. Kita sama-sama bicara negeri ini dengan pembangunan rohani. Beliau tidak mau. Bagaimana cara saya harus bertemu dengan beliau? Jalan satu-satunya saya harus datang ke rumah beliau. Selesai sholat subuh saya jalan kaki ke rumah beliau. Begitu saya jalan kaki kurang lebih 100 meter, saya lihat beliau sedang lari pagi di depan halaman rumahnya. Saya tunduk percepat langkah. Ketika saya tunduk mempercepat langkah, beliau lihat saya dan lari masuk ke dalam rumah. Pintu rumahnya dia tutup. Saya menghampiri pintu rumah itu dan saya ketuk dari luar. Selamat pagi. Yang keluar dari dalam adalah istri beliau. Pagi, ada apa? Ibu, saya mau ketemu dengan pendeta Alfon. Istrinya menjawab, mohon maaf, Bapak pendeta tidak ada di rumah. Dalam hati saya baru yang tadi lari masuk itu siapa? Saya pulang. Besok pagi hari kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Anak pendeta yang keluar mengatakan, mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang hari ketiga saya datang lagi. Selamat pagi. Anak berikut dari pendeta keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari keempat saya datang lagi. Selamat pagi. Istri pendeta yang keluar masih saja mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari kelima saya datang lagi. Selamat pagi. Istri pendeta lagi yang keluar masih saja mengatakan tidak ada di rumah. Sampai 1 bulan penuh tiap pagi saya mengetuk pintu rumah itu, tidak ketemu pendeta Alfon kecuali mendapatkan jawaban dari istri dan anaknya, beliau tidak ada di rumah. Bulan kedua hari pertama tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istrinya yang keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari kedua, bulan kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Anaknya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari ketiga, bulan kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Anaknya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari keempat saya datang lagi. Selamat pagi. Istrinya keluar masih saja mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari kelima saya datang lagi. Selamat pagi. Istrinya masih saja mengatakan tidak ada di rumah. Sampai hari ke-15 saya belum tiba di rumah itu, istri dan anak pendeta sudah menunggu saya di depan rumah. Begitu saya menyapa selamat pagi, langsung mereka mengancam saya. Anda ini tidak bosan tiap pagi datang ke rumah ini. Seakan-akan rumah ini menjadi tugas Anda tiap pagi. Saya pulang, besok pagi hari ke-16 bulan kedua tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istrinya keluar melihat saya, kamu lagi yang datang. Sampai 2 bulan penuh saya tidak berjumpa dengan pendeta Alfon, kecuali mendapatkan jawaban dari istri dan anaknya silih berganti tidak ada di rumah. Bulan ketiga hari pertama tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istrinya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang lagi. Hari kedua bulan ketiga saya datang, selamat pagi. Anak pendeta keluar mengatakan tidak ada di rumah. Subhanallah. Begitu di hari ketiga bulan ketiga saya datang, saya menyapa selamat pagi. Anak tertuanya langsung mengatakan, pagi Pak Fadlan, mohon maaf Bapak tadi malam kecapaian, kelelahan sehingga kami bawa ke rumah sakit. Saya langsung memuji Allah dalam hati saya, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak pulang, tapi saya melanjutkan perjalanan dari rumah pendeta ke rumah sakit untuk mencari tahu keadaan yang sebenarnya. Sampai di rumah sakit saya tanya di bagian informasi, mereka membenarkan beliau masuk rumah sakit. Dan saya tanya ada di kamar berapa, mereka memberitahu saya ada di kamar nomor 48. Saya tidak langsung ke kamar itu, saya keluar dulu. Ada orang jual buah-buahan di luar sana, saya beli dibungkus seperti parcel, lalu saya bawa parcel ini menuju kamar nomor 48. Setiba saya di pintu kamar itu saya ketuk dari luar. Selamat pagi. Istrinya langsung menjawab dari dalam kamar, pagi, silakan masuk. Rupanya dia tidak tahu kalau itu adalah saya. Begitu saya buka pintu pelan-pelan, saya angkat parcel, saya tutup wajah saya dan berjalan pelan-pelan.
Saya lihat kaki istri pendeta, lalu saya turunkan parcel. Selamat pagi Bunda. Dia tidak mungkin berbohong, saya sudah di dalam. Supaya dia tidak panik, saya mengatakan, saya dapat kabar bahwa abang jatuh sakit sehingga saya beli buah-buahan ini untuk beliau. Nanti kalau beliau bangun tidur, sampaikan salam hormat bahwa tadi Fadlan dari sini. Begitu saya baru cerita dengan istrinya, Pendeta Alfon dari tempat tidur langsung menyapa saya. Selamat pagi Pak Fadlan. Saya tinggalkan istrinya, merapat ke tempat tidur, salaman dengan beliau, dan saya mengatakan, Abang Pendeta hari ini sungguh sangat luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya dapat rahmat dari Allah karena saya sudah cari abang 2 bulan 3 hari. Sebenarnya abang tidak sakit, tapi abang mendidik istri, anak hari-hari berbohong. Dan saya tidak yakin bahwa abang tidak ada di rumah. Tapi saya datang berulang-ulang kali, saya ingin cari tahu di mana kejujuran abang. Tapi abang tetap berbohong. Itulah yang menjadi penyakit supaya saya ketemu di rumah sakit ini. Di sisi lain abang di gereja bicara cinta kasih, sementara istri dan anak diajarkan untuk berbohong. Kalau sembuh jangan mengulangi perbuatan buruk ini lagi. Pamit pulang. 5 hari kemudian beliau sembuh dan pulang ke rumah. Hari ke-6 saya menjadi tamu pertama di rumah mereka. Selamat pagi. Beliau bersama istri dan 7 anak membuka pintu dan mempersilahkan saya masuk ke dalam rumah mereka. Di saat itulah saya mulai dengan judul Indahnya Islam bagi Penduduk Alam Semesta. Dari jam 10 pagi itu sampai jam 12 siang saya pamit pulang. Pendeta Alfon mengantar saya sampai depan pintu pagar. Beliau mengatakan, Fadlan, usahakan besok datang lebih pagi lagi. Alhamdulillah, besok pagi saya datang dari jam 7.30 sampai duhur. Sholat duhur selesai, saya melanjutkan pekerjaan itu sampai asar. Pekerjaan seperti ini saya lakukan 5 hari berturut-turut. Subhanallah, menjelang waktu asar di hari ke-5, beliau bersama istri dan 7 anak menyatakan sikap hijrah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya langsung sujud syukur dan menangis kepada Allah. Dalam hati saya berteriak besar-besar di rumah itu dan saya mengatakan, seandainya saya angku dengan agama ini, begitu saya diusir, saya tidak akan datang lagi ke rumah itu. Saya sombong dengan agama yang saya anut. Begitu mereka mengatakan tidak ada di rumah, saya tidak akan pernah lagi injak pintu rumah itu. Tapi terima kasih Allah ya Rabb, Engkau telah menanamkan kesabaran kepadaku tentang perkara ini, dan hari ini hadiah terbaik dari Engkau kepada saya dengan perkara ini. Alhamdulillah, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya ada sedikit tabungan, sewa rumah yang lebih besar. Saya pindahkan keluarga itu dengan tujuan menuntun mereka bisa baca Quran dan menuntun mereka untuk bisa sholat 5 waktu. Alhamdulillah, hari Jumat saya ganti nama Alfon dengan nama Abu Sufyan. Hari Jumat beliau bersama anak laki-lakinya sudah mulai sholat Jumat di masjid. Asar sudah mulai sholat di masjid, Maghrib sudah di masjid, Isya, subuh sudah ke masjid. Begitu hari Minggu pagi, orang masih menunggu dia di tempat lamanya dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Tidak mungkinlah Abu Sufyan ke sana karena sudah sholat Jumat, sudah takbir. Konsekuensi dari dakwah itu akhirnya Fadlan dicari, ditangkap tanpa proses BAP, langsung dimasukkan nginap di penjara selama 3 bulan. Alhamdulillah, setelah menikmati 3 bulan itu selesai keluar, saya bilang sama teman-teman, dakwah tidak boleh berhenti. Kami mulai bergeser dari Jayapura ke kampung itu kurang lebih 179 km. Begitu kami sampai di sana, turun dari kendaraan, saya menuju rumah kepala suku. Ternyata kepala suku berdiri di balik pintu rumah dengan tombak. Diangkat tombak itu jarak 7 meter, kena di betis kaki kiri saya. Ketika saya menghindar, ternyata kena di betis kaki kiri saya dan saya terjatuh. Ketika saya terjatuh, para dai ingin melakukan perlawanan dan saya mengatakan, kita kesini bukan berperang, kita kesini berdakwah.
Dan tombak di betis kaki kiri ini adalah konsekuensinya dakwah. Jangankan Fadlan, nabimu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Taif dilempar sampai tumitnya berdarah-darah. Apalagi artinya Fadlan. Tugas kalian bukan melawan mereka, tetapi mencabut tombak dari betis kaki kiri saya. Alhamdulillah, mereka cabut tombak dari betis kaki kiri saya. Saya dilarikan ke rumah sakit. Harus tidur di rumah sakit selama 3 bulan. Setelah sembuh sehat walafiat, saya coba lari pagi, kaki saya sudah kuat. Dan saya bilang, tidak ada alasan lain kecuali kita kembali ke kampung itu lagi. Teman-teman mengatakan, Ustadz sudah dipanah di sana, sudah ditombak di sana, untuk apa kita ke sana? Saya mengatakan, jangan kamu bangun kebencian dengan manusia. Tugas kita berdakwah. Akhirnya mereka ikut dan kami kembali ke kampung itu. Begitu kami tiba di kampung itu, saya turun lagi dari kendaraan menuju rumah kepala suku. Anak tertua kepala suku ada di halaman rumah dan saya tanya, abang, ada bapak kepala suku? Anaknya mengatakan, minta maaf, bapak ada di rumah tapi sudah 2 minggu ini sakit, terserang penyakit malaria. Kami tidak bisa bawa ke rumah sakit karena kami tidak punya mobil, kami tidak punya uang. Langsung saya jawab, kami datang ke sini untuk menjemput bapak kepala suku, abang dengan ibu, dibawa ke rumah sakit. Nanti kami yang biaya seluruhnya, kami yang bayar. Alhamdulillah kami bawa kepala suku ini ke sana. Kami rawat dia rumah sakit selama 2 minggu, sehat, sembuh sehat walafiat. Sesudah itu kami cari mereka bekal kehidupan, antar kembali mereka ke kampung halaman. Kami kembali ke kota. 1 minggu kemudian baru kami mulai datang berdakwah di sana. Baru 3 hari kita bicara Islam, kepala suku ini bersama istri dan 13 anak, ditambah dengan 15 kepala keluarga di kampung kecil itu pun hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ribut lagi, Fadlan dicari lagi, ditangkap tanpa proses BAP, langsung nginap di penjara selama 6 bulan. Alhamdulillah. Setelah 6 bulan keluar, saya bilang dakwah tidak boleh berhenti. Dakwah harus seperti air mengalir. Kapan tidak ada air di bumi, orang akan kehausan. Begitu juga dakwah. Maka kami naik ke atas bukit untuk berdakwah. Subhanallah, baru berdakwah 2 bulan, Allah kasih hidayah kepada 30 kepala keluarga hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ribut lagi Jayapura, Fadlan dicari lagi, ditahan untuk nginap di penjara selama 9 bulan. Alhamdulillah. Setelah 9 bulan itu selesai, saya mulai berpikir, hari terakhir dari bulan ke-9 mau keluar, orang yang biasa menangkap saya itu datang. Dia buka gembok penjara itu dan dia maki-maki saya di sana. Ruangan ini tidak ada orang lain yang masuk kecuali wajah Anda ini. Kenapa Anda tidak takut dengan penjara ini? Saya bilang, abang, saya bukan maling, saya bukan pembunuh, saya bukan pemberontak, saya juga bukan penjahat. Saya hanya ingin mencerdaskan saudara-saudara saya di negeri ini agar pasti tunduk memuji Allah dan mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Orang kaya abang ini suatu saat akan ditangkap oleh Allah dan disiksa oleh Allah habis-habisan karena abang salah menangkap orang. Bahasa saya ini ternyata membuat dia ketakutan dan dia bilang sama saya, jangan kau kasih takut-takut saya. Begitu keluar dari penjara, saya tidak kembali ke posko dakwah saya. Beliau bawa pulang saya ke rumahnya. Setiba saya di rumah, beliau bilang, ceritakan Islam kepada kami. Alhamdulillah, ini dakwah saya yang paling tercepat. 8 jam kemudian, beliau bersama istri dan 5 anak pun hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya mulai berpikir, tidak ada pekerjaan yang paling bergengsi di dunia ini kecuali berdakwah. Siapa yang melakukan pekerjaan ini dengan asyik, Allah akan ganti dengan hidayah lebih cepat daripada angin. Tapi di saat dia dengan asyik itu, dia pasti difitnah, dicemooh, ditangkap, difitnah, dilempar, ditombak, bahkan dipenjara, mau dibunuh. Tapi Allah akan ganti dengan hidayah lebih cepat daripada angin. Mulai melirik dari Jayapura menuju pegunungan. Tidak punya uang, mau dan tidak mau kami harus jalan kaki
Berapa lama jalan kaki dari Jayapura ke gunung itu? 3 bulan. Kami mencoba untuk jalan kaki. Baru jalan kaki 1 bulan di jalan, teman-teman saya itu betis kaki kiri kanannya sudah bengkak. Mereka mulai tidak kuat mengangkat kaki kanan dan kaki kiri. Mereka bilang, kalau kita memaksa diri sampai ke lokasi, kita belum berdakwah, kita sudah dibunuh orang karena energi tenaga kita sudah habis. Akhirnya kami kembali ke Jayapura. 2 bulan tidak ada dakwah. Bagaimana caranya bisa sampai ke lokasi itu? Saya menghadap kepala desa, nama-nama kami semua saya ganti. Yang nama Zainuddin saya ganti dengan nama Paulus. Yang nama Zainal Abidin saya ganti dengan nama Markus. Yang nama Abu Bakar saya ganti dengan nama Adolf. Yang nama Fadlan saya ganti dengan nama Leo. Dengan cara ini baru kami bisa menumpang pesawat misionaris. Begitu kami beli tiket, kami semua diterima dengan KTP palsu itu. Besok pagi mau terbang, sore hari sudah menyiapkan modal sabun mandi 7 karton, sampo 7 karton, odol sikat gigi 7 karton, dan pakai 7 karung. Mencoba untuk memulai dakwah. Alhamdulillah 45 menit kemudian pagi hari itu kami terbang, tiba di lokasi. Kami disambut oleh saudara-saudara kami di sana, tapi sayang mereka semua dalam keadaan tidak berbusana kecuali menggunakan cawat. Cawat itu bahasa kerennya koteka. Ketika melihat kondisi ini saya mulai bilang, kalau begitu 1 minggu pertama kita tidak berdakwah. Kita melakukan interaksi sosial dengan mereka, pendekatan dengan mereka. Begitu bermain dengan mereka, sudah akrab dengan mereka, sudah dekat dengan mereka, lalu saya tanya, kenapa sampai Bapak Ibu di sini berpakaian seperti ini? Disitulah saudara-saudara kita menjawab, kami dilarang tidak boleh pakai pakaian karena baju yang kami pakai ini menjadi pakaian termahal di dunia atas nama kebudayaan. Sudah pakai pakaian koteka seperti itu, mereka juga dilarang tidak boleh mandi. Boleh mandi tapi hanya melulurkan tubuh badan mereka dengan minyak atau lemak babi. Berdiri jarak 500 meter dari arah mata angin kita yang hancur, bau ya tidak enak. Sudah dalam keadaan tertinggal, terbelakang, bau badan seperti itu. Orang asing bawa minuman keras masuk ke pedalaman, kasih minum saudara-saudara kita di sana, mereka minum, mereka mabuk. Ada yang teler tidur di bawah pohon, ada yang di pinggir jalan. Ada ibu-ibu kita yang melahirkan di sana seperti binatang yang beranak di bawah pohon. Begitu bayinya keluar untuk memutuskan plasenta dengan bayi, mereka pakai ujung batu yang tajam. Sesudah itu ibu manusia dilarang untuk menyusui anaknya dengan air susu di sebelah kanan. Dia hanya boleh menete anak kandung dengan air susu di sebelah kiri, sementara air susu di sebelah kanan dipakai untuk menyusui anak babi. Ketika kami melihat keadaan itu, kami semua sujud dan menangis minta ampun. Dosa apa lagi kami hari ini? Saya langsung menjawab, tidak ada cara lain dan tidak ada agama lain yang bisa melakukan itu kecuali agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Dakwah. Saya mentadaburi surat 16 ayat 125 surat An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Minggu kedua dakwah dimulai. Kami coba bawa salah satu kepala adatnya, kepala sukunya, kami bawa dia ke sungai. Sampai di pinggir sungai saya bilang, Bapak, cawatnya dibuka dulu. Setelah beliau buka itu pakaian adatnya, beliau bersama kami langsung jebur masuk dalam sungai. Setelah itu naik, saya suruh dai berdiri depan dengan sabun, sampo, odol sikat gigi. Saya di belakang mereka dan kepala suku di samping kanan saya. Saya ambil satu sabun, saya kasih kepala suku dan saya bilang, Bapak kepala suku ikut gerakan kami. Kami gosok sabun di sebelah kanan, kepala suku ikut gosok sabun di sebelah kanan.
Kami gosok sabun di sebelah kiri, kepala suku gosok sabun di sebelah kiri. Tubuh badan kami sudah penuh dengan busa sabun. Saya ambil sabun dari tangan kepala suku, saya ganti dengan sampo 1 botol. Rambut jenis kami ini kalau belum kena air dengan sampo itu rambut tenang-tenang saja. Begitu kepala suku dia siram sampo di rambutnya, dia keramas, rambut keribu keriting itu dia mekar kayak bunga yang berkembang. Sehingga busa sampo itu makin tinggi. Begitu makin tinggi, jatuh kena hidung kepala suku. Kepala suku ini mencium bau harum dari sampo, langsung pergi, tidak mau lagi bilas dengan air. Begitu dia jalan, para dai mulai mengatakan, "Bapak kepala suku, harus disiram dengan air." Kepala suku menjawab, "Tidak anak, ini wangi." Rupanya selama hidupnya baru pertama mencium bau harum. Alhamdulillah, kepala suku ini 6 hari berturut-turut mandi tidak pernah bilas dengan air. Di hari ke-6 bersama kami kembali jebur ke dalam sungai, naik sama-sama gosok sabun, sampo. Kami yang lain kembali ke jebur dalam sungai untuk bilas. Kepala suku ini naik pasang koteka dan berjalan. Kelihatan busa berjalan kayak kuntilanak. Kena matahari, busa sampo itu kering, busa sabun itu kering. Kepala suku langsung ke kebun bekerja seperti biasa seorang petani. Jam 2 siang dia pulang dari kebun. Perjalanan pulang dari kebun ke rumah, Allah turunkan rahmat berupa hujan. Kena di tubuh badannya, busa sampo dan sabun yang tadi kering muncul kembali. Beliau gosok-gosok sampai hilang itu busa sampo dan sabun. Allah ganti dengan kesegaran jasmani. Kepala suku ini tiba di rumah, tidur dari jam 3 sore sampai jam 9 pagi hari berikutnya. Pagi-pagi kami sampai ke rumahnya. Beliau bangun tidur, langsung beliau mengatakan, "Anak, mandi yang benar itu yang anak ajarkan. Bapak kemarin dimandikan oleh Sang Pencipta sehingga Bapak tidur menjadi enak. Selama ini Bapak belum pernah tidur enak seperti tadi malam." Oh, bagaimana kalau pagi ini Bapak ikut mandi? Dengan senang hati beliau ikut kami ke sungai, mandi, resmi bilas, naik. Beliau itu dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore hari itu. Setelah dia bangun tidur, kampanye warga adat masyarakat beliau. Besok pagi yang berkumpul di lapangan dekat sungai itu sebanyak 3.712 orang. Laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, untuk belajar mandi menggunakan sabun mandi yang kami bawa. Kami ajarkan mereka dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, belum tuntas semuanya. Saya skorsing pelajaran mandi karena kami mau sholat duhur. 1 minggu sebelumnya kami sudah buat panggung di tengah lapangan itu menjadi tempat sholat kami. Saya bilang sama kepala suku, yang sudah mandi jangan pulang, yang belum mandi juga jangan pulang. Nanti kami selesai sholat duhur, kami akan melanjutkan pelajaran mandi. Kami wudhu selesai, kami naik di atas panggung. Yang sudah mandi maupun yang belum mandi, mereka duduk di bawah panggung. Salah satu dai dia qomat dan saya takbir, Allahu Akbar. Teman-teman dai di belakang saya pun ikut takbir, Allahu Akbar. Begitu kami takbir, yang sudah mandi maupun yang belum mandi yang duduk di bawah panggung, semuanya serentak berdiri, berputar keliling panggung, sholat dengan berlawanan arah jarum jam, seakan-akan kami itu Ka'bah. Mereka tawaf. Apa yang mereka lakukan? Ternyata berputar keliling panggung sholat dengan berlawanan arah jarum jam itu untuk memperhatikan gerakan-gerakan sholat duhur yang kami lakukan. Saya salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah. Salam ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Kepala suku besar itu langsung loncatnya di atas panggung sholat dan mengajukan beberapa pertanyaan. Anak, kenapa anak dengan teman-teman berdiri dan angkat tangan dan mulutnya bicara-bicara? Itu maksudnya apa? Saya bilang dalam hati saya, subhanallah, baru mandi cerdas begini. Saya mencoba menjawab pertanyaan yang bisa masuk di akal pikiran mereka. Saya mulai jawab. Bapak kepala suku, mama-mama dan masyarakat, kami 20 dai ini agama kami Islam.
Dalam agama kami diperintahkan Tuhan Allah Sang Pencipta dalam satu hari 5 kali menghadapnya di saat dan waktu yang ditentukan. Tadi kami berdiri mengangkat tangan, itu artinya kami menyerahkan sepenuhnya kami punya jiwa, kami punya raga, dan kami punya kehidupan ini kepada Tuhan Allah. Yang kami bicara-bicara adalah Allah Maha Besar. Jiwa, raga, dan kehidupan kami ini kecil, sehingga tangan kiri kami malu menutup dada kami, tangan kanan kami malu menutup tangan kiri dan dada. Terserah Allah. Mau menghukum kami terserah, mau memberi kami hadiah terserah, karena kami sudah menyerahkan sepenuhnya jiwa, raga, dan kehidupan kami kepada Tuhan Allah. Kepala suku mendengar penjelasan saya, langsung beliau mengatakan, "Oh, ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam." Beliau mengajukan pertanyaan berikutnya, "Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman bongkok badan?" Apa artinya bongkok badan? Kenapa ruku? Saya jawab, kami bongkok badan itu supaya kami lihat di bumi ada fasilitas yang dikasih oleh Allah. Pasir, tanah, batu, air, hewan, tumbuhan, semua itu pemberian Allah kepada manusia, dinikmati, dilindungi, karena masih ada manusia berikutnya. Oh, ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman tunduk mencium papan itu? Apalagi artinya? Kenapa sujud? Saya jawab, kami tunduk mencium papan pertanda kami menangis atas dosa kejahatan yang kami lakukan di bumi, sehingga kami merendahkan kepala kami minta ampun. Kenapa kami lakukan itu? Sebentar kami mati nanti, kami punya kulit, daging, tulang, darah akan dilebur kembali menjadi tanah. Sebelum dilebur kembali menjadi tanah, kami menyatukan telapak tangan, kepala, lutut, dan kaki, tunduk menangis minta ampun kepada Dia Allah yang Maha Tinggi. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman lihat ke sebelah kanan mulutnya bicara-bicara, lihat ke sebelah kiri masih bicara-bicara? Salam, dia bilang bicara-bicara. Saya jawab, kalau tadi kami mengangkat tangan adalah menyerahkan sepenuhnya jiwa raga kami bongkok badan untuk melihat apa yang diberikan oleh Allah. Sesudah itu minta ampun, selesai minta ampun kami lihat ke sebelah kanan. Kalau di tempat ini belum ada orang yang tahu mandi, tugas kami datang ke sini untuk mengajarkan orang bisa tahu mandi. Di tempat ini belum ada orang yang tahu berpakaian, tugas kami mencari pakaian dan menutup tubuh badannya. Ada yang lapar, tugas kami mencari makan. Ada yang sakit, tugas kami mencari obat. Sesudah itu melihat ke sebelah kiri, kalau di tempat ini belum ada mengenal Allah dan Rasulnya, kami hadir di sini memperkenalkan Allah dan Rasulnya kepada mereka. Begitu mendengar penjelasan saya, kepala suku besar itu langsung mengatakan, "Kalau begitu kamu semua ini turun duduk di bawah." Kami 20 dai turun bergabung dengan masyarakat di bawah. Kepala suku ini memanggil kepala-kepala suku lain naik di atas panggung. Bukan sholat, tapi mereka rapat membahas kehadiran kami di sana. Setelah rapat selesai, kepala sukunya menyampaikan pengumuman. "Hari ini kita senang karena anak-anak ini sudah datang mengajarkan agama yang benar. Dalam rapat adat kami sepakat bahwa kita semua masuk ke dalam agama anak-anak ini." Begitu mendengar kalimat itu, kami 20 dai semua sujud syukur dan menangis kepada Allah. Malu karena tidak bawa apa-apa kecuali sabun, sampo, dosi gigi, dan pakaian apa adanya untuk mereka. Menguatkan hati saya mulai membimbing mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat selesai, proyek berikut yang kami lakukan adalah mengganti nama-nama mereka. Yang nama Paulus kami ganti nama dengan Abdul Halim, Abdul Hakim, Zainal Abidin, Musa, Ibrahim, Abu Bakar, Abdul Rahim. Dan itu nama-nama yang paling cocok jika orang Irian masuk Islam. Sangat lucu kalau dia masuk Islam, badannya hitam, rambutnya keriting, dipanggil Suroso. Gak cocok. Atau dia masuk Islam, rambutnya keriting, badannya hitam, ini dipanggil Kang Asep. Tidak cocok. Tapi Zainal Abidin, Abdul Muthalib, nama-nama itu yang cocok untuk mereka. Setelah mengganti nama mereka,
Proyek berikut yang kami lakukan untuk mereka adalah melaksanakan hitanan massal mulai dari umur 7 bulan sampai umur 63 tahun. Alhamdulillah kami dibantu oleh guru, sahabat, teman, kawan, orang tua kami, Kolonel Dr. Mulya Tarmizi dari Angkatan Laut, bawa tentara, polisi, kita bawa ke atas menghitan saudara-saudara kita di sana. Begitu dalam proses hitanan, beliau bilang sama saya, harus kita kasih tahu Pak Harto biar pembangunan di sini dipercepat. Saya bilang saya tidak ada akses ke Pak Harto. Kalau Tuan Guru punya akses silakan. Langsung beliau bikin fax di fax. Pak Harto bilang silakan bawa tua-tua adat dan kepala suku menghadap saya. Subhanallah, kepala-kepala suku ini sudah pakai celana panjang, pakai kemeja, bahkan sudah pakai jas, tapi belum bisa pakai sepatu karena ukuran kakinya rata-rata nomor 47. Tidak ada jenis sepatu itu, terpaksa kami menggunakan sendal jepit kelebihan tumit. Terbang Makassar terus ke Jakarta, menginap di Menteng Wisma Haji Jakarta Pusat. Pagi-pagi bangun sholat subuh selesai, sarapan, mandi dan pakaian menuju istana. Begitu kami sampai di istana, Pak Harto mengatakan pertemuannya ditunda, bukan jam 10 pagi dan bukan di istana. Pak Harto minta supaya lebih baik, lebih akrab di rumahnya jam 5 sore. Akhirnya kami balik ke Wisma Haji, sholat duhur, makan siang, sholat duhur selesai, istirahat, bangun, mandi, sholat asar selesai, kami datang ke Jalan Cendana. Begitu kami datang, Pak Harto sudah berdiri di depan pintu rumahnya menyambut tua-tua adat dan kepala-kepala suku. Bersalaman, berpelukan, dibawa masuk ke dalam ruang tamu, dikasih makan, dikasih minum. Pak Harto juga sudah menyediakan bingkisan, oleh-oleh, ditambah dengan uang saku dan tiket. Sebelum menyerahkan bantuan dan uang saku ini, oleh-oleh, kenang-kenangan ini, Pak Harto minta supaya salah satu dari kepala suku bicara konferensi pers. Lalu kepala suku besarnya yang bicara, Bapak tidak pantas jadi presiden. Presiden macam apa hanya bangun Makassar? Karena dia baru lihat Makassar. Presiden macam apa baru hanya bangun Jakarta? Karena dia baru lihat Jakarta. Pemilu nanti saya akan bicara supaya Haji Muhammad Soeharto jangan lagi dipilih jadi presiden. Pak Harto ini bicara, kepala suku ini bicara pakai bahasa daerah. Pak Harto juga tidak tahu. Tapi raut wajah Pak Harto tidak ada prasangka buruk, senyum bahagia. Dan Pak Harto minta tolong diterjemahkan. Tidak mungkinlah saya menerjemahkan seperti itu. Itu tidak mungkin. Tapi saya mengambil makna dari apa yang dimau oleh kepala suku. Lalu saya bilang sama Pak Harto, Bapak Presiden yang terhormat, hari ini kepala-kepala suku sungguh bahagia bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Dan kepala suku besar tadi mengatakan Haji Muhammad Soeharto layak jadi Bapak Pembangunan Nasional. Dengan cara inilah Pak Harto langsung menelpon Menteri Agama, kepala-kepala suku itu diberangkatkan haji pada tahun itu juga. Dan Pak Harto minta kepada Menteri Agama, setiap tahun orang-orang kepala suku ini yang masuk Islam melalui jalur AFKN, melalui jalur saya, mereka minimal 50 sampai 75 orang harus berangkat haji. Pak Harto juga menelpon Menteri Sosial, kami dibantu 917 unit rumah layak huni dengan program ABRI masuk desa. Dan Pak Harto juga menyumbang 1000 karung pakaian, 600 karton sabun, 600 karton sampo, 600 karton odol sikat gigi. Dan Pak Harto juga menyumbang 28 masjid. Dan dakwah dari Jakarta ke kampung sana tidak boleh menggunakan kapal laut, tapi menggunakan kapal pesawat Hercules dari Halim Perdana Kusumo dibawa ke sana. Anak-anak yang sudah syahadat dibawa keluar sekolah di Muhammadiyah Yogyakarta, Muhammadiyah Solo, Muhammadiyah Malang, Muhammadiyah Jakarta. Alhamdulillah Pak Harto sudah tidak ada, tetapi bukti dakwah dan menjaga NKRI-nya terbangun dari bawah ke atas, sehingga
orang-orang di sana mulai merasakan bagaimana nilai setelah Pak Harto sudah tidak ada di bumi hari ini.